Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi terkait sistem pengendalian internal menurut COSO Framework. Materi ini disusun oleh kelompok 3 ABT 5A Pagi. Berikut nama-nama anggotanya. Yang pertama, terkait framework pengendalian internal adalah kerangka tentang prinsip-prinsip dasar pengendalian internal yang dirancang untuk digunakan sebagai pedoman dalam mengevaluasi praktik bisnis suatu entitas. Selanjutnya, ialah mengenai jenis-jenis pengendalian internal sebagai berikut. Yang pertama ada Entity-Wide and Process-Level Control Activities. Yang kedua, Key Control Activities and Secondary Control Activities. Ketiga ada Compensating Control Activities. Dan yang keempat ada Complementary Control Activities. Dan yang kelima ada Detective, Preventive, Directive, and Corrective Control Activities. Yang terakhir ada Information System Control Activities. Mengenai apa itu COSO? Kepanjangan dari COSO adalah Committee of Sponsoring Organization of the Third Way Commission. COSO adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Terkait misi utama dari COSO, ialah memperbaiki atau meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan corporate governance. Selanjutnya adalah 5 komponen COSO. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Kedua, aktivitas pengendalian. Ketiga, penilaian risiko. 4, informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah aktivitas pemantauan. Apa saja kelebihan dan kekurangan internal control menurut COSO? Kelebihan yang pertama adalah dapat membantu memastikan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan. Yang kedua, dapat membantu memastikan bahwa perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan kelebihan yang terakhir adalah menghindari kerusakan reputasi dan lainnya. Selanjutnya mengenai kekurangannya, pengendalian internal tidak dapat mengubah manajer inherent buruk menjadi baik. Dan pergeseran kebijakan atau program pemerintah, tindakan pesaing, atau kondisi ekonomi dapat melampaui kontrol manajemen. Kontrol internal tidak menjamin keberhasilan atau bahkan bertahan hidup. Selanjutnya mengenai keefektifan pengendalian internal. Meskipun COSO menekankan pengendalian internal sebagai suatu proses, namun keefektifan dari pelaksanaannya dinyatakan sebagai sebuah kondisi dalam suatu titik waktu tertentu. Jika defisiensi pengendalian internal telah dikoreksi atau dibetulkan pada saat pelaporan, COSO menyetujui apabila laporan manajemen pada pihak luar menyatakan bahwa pengendalian internal telah berjalan dengan efektif. Terkait bagaimana pelaporan masalah pengendalian internal, COSO mendiskusikan bagaimana manajemen memperoleh dan mengolah informasi jika terjadi defisiensi pengendalian internal. COSO merekomendasikan kepada personil yang mengidentifikasi terjadinya defisiensi untuk segera melaporkannya kepada atasan. Namun jika informasinya sensitif, maka perlu adanya jalur khusus penyampaian informasi. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kami terkait sistem pengendalian internal menurut COSO. Kami ucapkan terima kasih.